Selamat datang dan bergabung kembali kepada saudara dan teman-teman pencinta politik Indonesia. Selamat bergabung di dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Kali ini kita akan membahas keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024-2029. Mari kita bahas lebih dalam keputusan menjadi oposisi. Dalam rapat kerja nasional atau Rakernas kelima PDI Perjuangan memutuskan untuk menjadi oposisi. Meski berhasil memenangkan pemilu legislatif 2024 dengan perolehan suara 16,72% atau ekivalen dengan 110 kursi di DPR. Mereka lebih memilih untuk berada di luar pemerintahan. Alasan dibalik keputusan ini dilatar belakangi oleh kekecewaan yang mendalam dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri serta para elit partai terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka merasa Jokowi telah mengkhianati arah politik PDI Perjuangan, terutama setelah Jokowi yang notabene adalah anggota partai PDI Perjuangan justru mendukung Prabowo Gibran dalam pertarungan perebutan calon presiden dan wakil presiden, bukan mendukung kandidat dari PDI Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagaimana kita ketahui bahwa perolehan suara untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan hanya memperoleh 16,47% suara dalam pemilu presiden yang lalu. Menurut PDI Perjuangan, hal ini bisa terjadi dikarenakan peran penting Presiden Jokowi dalam mendukung Prabowo Gibran sembari meninggalkan PDI Perjuangan bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sehingga kalau ini menjadi sebuah latar belakang di balik keputusan, PDI Perjuangan akan mengambil dan memutuskan langkah sebagai oposisi atau penyimbang pemerintahan adalah sesuatu yang wajar. Ketidakpuasan terhadap Jokowi. Para elit PDI Perjuangan seperti Andreas Parera, Masinton Pasaribu, dan Hasto Kristianto menggambarkan Jokowi sebagai kader yang balelo atau kacang lupa kulitnya. Jokowi dianggap telah melupakan PDI Perjuangan yang telah mendukungnya
selama 20 tahun sejak menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia 2 periode. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Gibran dan menantunya Bobi Nasution yang kini berada di kubu lawan. Peran Jokowi dalam pencapresan Ganjar. Meskipun Jokowi banyak disebut berutang budi kepada PDI Perjuangan, dalam kenyataannya elektabilitas Jokowi selalu lebih tinggi dari partainya. PDI Perjuangan bahkan menikmati efek ekor jas dari pencapresan Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019. Namun, dalam pencapresan Ganjar, Jokowi sebenarnya punya andil besar. Sayangnya, dukungan dari lingkungan elit PDI Perjuangan tidak sepenuhnya mengalir ke Ganjar, terutama dari kubu Puan Maharani. Apakah ini menyebabkan kekecewaan dari seorang Jokowi untuk meneruskan dukungannya kepada seorang Ganjar Pranowo? Atau justru Presiden Jokowi memiliki haluan lain yang menurutnya secara politik lebih menguntungkan untuk dirinya dan keluarganya. Dengan demikian, dengan beda haluan ini, wajar bila Presiden Jokowi tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo dan mengalihkan dukungannya kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Menjadi penyimbang pemerintahan dengan realitas politik yang terjadi pasca Pilpres dan pemilu legislatif, PDI Perjuangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang idealistik maupun strategis lebih memilih menjadi oposisi atau penyimbang pemerintahan. Bagi PDI Perjuangan, oposisi atau penyimbang pemerintahan bukanlah hal baru bagi partai tersebut. PDI Perjuangan pernah menjadi oposisi atau penyimbang pemerintahan pada era Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun atau 2 periode. Kini dengan perolehan 110 kursi di DPR, PDI Perjuangan memiliki modal yang cukup untuk bersikap kritis dan menjadi penyeimbang terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Namun PDIP berpendapat sikap yang diambilnya sebagai oposisi didasarkan pada kehendak untuk melakukan kontrol yang bermakna, tidak sama sekali berkaitan dengan kekecewaan ataupun sakit hati. Sebab kekecewaan dan sakit hati yang dialami oleh PDI Perjuangan semata-mata kepada Presiden Jokowi, di mana sebagai kader dianggap
membelot sekaligus balelo. Sedangkan PDI Perjuangan tidak ada permasalahan apa-apa dengan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Strategi di pusat dan daerah. Di tingkat pusat, PDI Perjuangan secara tegas telah menyatakan keputusannya akan berperan sebagai oposisi atau penyimbang pemerintahan. Namun di daerah, sesuai dengan kondisi dan realitas politik yang ada, PDI Perjuangan tetap menjalin komunikasi dengan partai-partai lain dalam rangka perhelatan Pilkada 19 November 2024 mendatang. PDI Perjuangan tetap membutuhkan kemenangan di daerah dengan mendudukkan kader-kadernya sebagai gubernur, bupati, dan wali kota, atau minimal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota. Untuk kemenangan ini PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, karena sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan pemilu, tidak semua daerah PDI Perjuangan bisa mengusung calonnya sendiri. Dia membutuhkan koalisi dengan partai-partai lain untuk memenuhi ambang batas ketentuan konstitusi. Saudara sekalian, itulah pembahasan kita kali ini mengenai keputusan PDI Perjuangan untuk menjadi oposisi atau penyimbang pemerintahan. Apakah langkah-langkah ini akan menguntungkan PDI Perjuangan ke depannya? Apakah langkah-langkah ini akan menguntungkan bagi PDI Perjuangan ke depan karena tetap didukung oleh rakyat kecil? Apakah langkah-langkah ini akan tetap mampu dipatri oleh PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan adalah partainya wong cilik yang selalu dekat dan bersama dengan wong cilik dan tetap dicintai oleh wong cilik? Saudara sekalian, bagaimana pendapat Anda? Silakan sampaikan pendapat Anda, masukan Anda, bahkan kritikan Anda di kolom komentar. Mari terus kita berdiskusi, mari kita terus belajar untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Saudara sekalian, mari kita besarkan bersama channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari PJP Gini Channel Opini Kebangsaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.